Pernah kepikiran nggak sih, kalau hal yang kita anggap biasa-biasa aja hari ini, besok malah bisa jadi urusan hukum? Ini bukan nakut-nakutin loh, tapi ini adalah realitas baru yang bakal kita hadapi bareng-bareng. Nah, bersama pojokhukum.id, kita bakal bedah tuntas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang siap-siap bakal mengubah cara kita melihat banyak hal. Nah, ini dia nih intinya. Banyak banget loh kebiasaan atau tindakan kita sehari-hari yang selama ini kita anggap ya normal aja, tapi ternyata nanti bakal ada konsekuensi hukumnya. Dan seringnya kita nggak sadar. Makanya penting banget buat kita paham soal ini jauh sebelum aturannya benar-benar jalan. Dan ini serius, bukan lagi sekedar wacana. Payung hukumnya udah sah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Catat tanggal mainnya, 2 Januari 2026, aturan ini bakal berlaku efektif. Dan ini bukan cuma urusan para penegak hukum, tapi bakal kenal langsung ke kita semua, masyarakat biasa. Oke, kita mulai dari bagian yang kayaknya paling heboh dibicarakan dan bikin banyak orang khawatir, yaitu soal privasi dan hubungan personal. Siap-siap karena bakal ada batasan-batasan baru yang wajib kita tahu. Yang pertama soal perzinahan, ini ada di pasal 411. Istilahnya sih udah sering kita dengar ya, tapi di KUHP baru ini definisinya jadi lebih spesifik. Dan yang lebih penting lagi, prosedur hukumnya juga diatur ketat. Nah, ini dia kuncinya. Pasal ini nggak bisa dipakai sembarangan. Kata saktinya adalah delik aduan. Artinya apa? Artinya polisi baru bisa proses kalau ada laporan resmi. Dan yang bisa lapor pun super terbatas, yaitu cuma suami atau istri yang sah. Kalau pelakunya belum nikah, yang bisa lapor hanya orang tua atau anaknya. Jadi tetangga yang kepo, teman, atau siapapun di luar lingkaran itu nggak punya hak buat lapor. Ini penting banget buat melindungi privasi kita. Lanjut ke pasal lain yang nggak kalah kontroversial, kohabitasi, atau yang bahasa gaulnya kita kenal sebagai kumpul kebo. Aturan mainnya sekarang ada di pasal 412. Aturannya mirip banget sama pasal perzinahan tadi. Pasal ini juga murni delik aduan. Jadi ini sekaligus menjawab ketakutan banyak orang soal bakal ada razia atau penggerebekan seenaknya. Nggak bisa. Tindakan hukum baru bisa diambil kalau ada pengaduan dari suami/istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua dan anak dari salah satu pihak. Tanpa aduan resmi dari mereka, negara nggak bisa ikut campur. Oke, dari urusan hati dan privasi, kita geser ke dunia yang batasannya seringkali abu-abu. Dunia maya. Hati-hati teman-teman, karena jempol kita sekarang punya konsekuensi hukum yang jauh lebih jelas di KUHP baru. Kita mulai dari pasal 433 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Di zaman di mana semua orang bisa bebas berkomentar, pasal ini jadi super relevan buat jaga-jaga supaya kebebasan berpendapat kita nggak kebablasan jadi serangan personal. Dan ini bisa terjadi di mana aja loh, mulai dari komentar pedas di postingan orang, bikin status yang nyindir, sampai sekedar ngobrol di grup WhatsApp. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau bahkan ucapan. Tapi ingat, ini juga delik aduan. Polisi baru bisa bertindak kalau korban yang merasa dirugikan datang dan bikin laporan resmi. Masih soal jejak digital nih. Ada lagi yang lebih spesifik di pasal 439, yaitu soal menyebarkan aib atau membuka rahasia pribadi orang lain ke publik. Mungkin kamu nanya, apa bedanya sama pencemaran nama baik? Gini, pasal ini fokusnya ke penyebaran informasi yang mungkin isinya benar, tapi sifatnya itu sangat pribadi dan nggak seharusnya jadi konsumsi publik. Contohnya jelas banget, nyebarin screenshot chat pribadi, nge-share rekaman suara orang tanpa izin, atau ngegosipin masalah rumah tangga orang lain. Intinya, privasi kita sekarang punya benteng hukum yang lebih kokoh. Nah, dengan banyaknya aturan baru ini, KUHP juga mengatur gimana cara kita berinteraksi dengan proses hukum itu sendiri. Ini soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mungkin ada aja yang kepikiran buat main-main sama hukum demi kepentingan pribadi. Nah, KUHP baru udah antisipasi ini lewat pasal 242 tentang laporan palsu. Memberikan keterangan bohong atau bikin laporan yang nggak benar ke polisi itu sekarang jadi tindak pidana serius ya. Kenapa pasal ini penting banget? Karena kita tahu lah ya, kadang kalau lagi emosi, atau pengen balas dendam, atau pokoknya pengen menang dalam sebuah konflik, logika itu bisa dikesampingkan. Pasal ini jadi pengingat buat kita semua bahwa proses hukum itu sakral, bukan arena buat melampiaskan emosi atau niat buruk. Setelah dengerin ini semua, mungkin ada yang jadi cemas. Waduh, berarti gampang banget dong saya dilaporin orang. Tenang dulu. Disinilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP datang sebagai wasitnya. Gampangnya gini, anggap aja KUHP itu daftar pelanggarannya. Nah, KUHP ini adalah buku aturan mainnya. KUHP ngatur detail banget, mulai dari siapa yang boleh melapor,
gimana polisi harus melakukan penyelidikan, sampai apa aja hak-hak orang yang dilaporkan untuk membela diri. Jadi penegakan hukum itu nggak bisa sembarangan, ada prosedur super ketat yang harus diikuti. Jadi pesan utamanya balik lagi ke sini. Sesuatu yang selama ini kita anggap wajar, aman-aman aja secara sosial, belum tentu legal setelah 2026. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang harus kita sadari bareng-bareng. Tapi, penting banget buat digarisbawahi. KUHP baru ini bukan dibuat untuk jadi monster yang menakutkan kok. Justru sebaliknya, ini adalah upaya negara untuk menarik garis yang lebih jelas mana batas kebebasan yang bisa kita nikmati dan mana batas tanggung jawab hukum yang harus kita pikul. Setelah kita ngobrolin beberapa pasal tadi, coba deh kita sama-sama mikir, dari semua aturan baru ini, menurut kamu pasal mana sih yang paling rawan disalahpahami atau bahkan mungkin disalahgunakan oleh masyarakat? Ini jadi bahan renungan penting buat kita semua, biar makin waspada. Memahami hukum memang kadang rumit, tapi dengan panduan yang pas, kita bisa jadi lebih bijak dalam bertindak. Untuk itu, pastikan kamu follow pojokhukum.id, karena pesan kami akan selalu sama dan jelas. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.